Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita awali perkumpulan kita ini dengan senantiasa menyadarkan hati kita untuk bersyukur kepada Allahu Rabbul Alamin. Karena alhamdulillah di pagi hari ini, di detik ini, di waktu ini, Allah masih berkenan memberikan kita banyak sekali karunia. Baik karunia-karunia yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Karena terkadang saking seringnya kita merasakan nikmat itu, kita tidak sadar bahwa nikmat itu bukan milik kita, tetapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang Allah berikan juga diiringi dengan keberkahan, Bapak Ibu sekalian. Biar nanti ketika kita pertanggungjawabkan, Allah terima pertanggungjawaban itu. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang berupaya untuk mengikuti segala teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pola hidup terbaik bagi orang yang beriman itu cuma satu, Bapak Ibu sekalian, yaitu pola hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu banyak teori tentang sukses yang ada di muka bumi ini, begitu banyak seminar-seminar menjadi manusia yang hebat, tetapi tidak ada satupun ilmu itu yang mengalahkan ilmu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih karena sudah diajak bersama Bapak Ibu sekalian, meskipun saya merasa masih perlu belajar. Khususnya saya ini bukan orang Jawa nggih Bapak Ibu sekalian. Mungkin biasanya yang ceramah menggunakan bahasa Jawa, apalagi tadi Bapak sangat lancar bahasa Jawanya. Saya mohon maaf nanti kalau tidak berbahasa Jawa nggih Bapak Ibu sekalian. Kulo boten ngertos bahasa Jawa. Nggih Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama satu hal yang penting Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin kurang terbahas, yaitu salah satu dari rukun iman kita, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kemudian. Nah, kita tahu bahwa iman kepada hari akhir ini bagian daripada keimanan pokok, yang mana seorang beriman tidak dikatakan beriman kalau dia tidak beriman kepada hari akhir, Bapak Ibu sekalian. Kalau beriman kepada Allah, insya Allah sudah sering kita dengar, Bapak Ibu sekalian. Beriman kepada Rasulullah juga sudah sering kita dengar.
Beriman kepada kitab, beriman kepada takdir, itu juga sudah sering kita dengar. Nah, terkadang Bapak Ibu sekalian kita luput untuk mempelajari apa itu hakikat dari hari kemudian. Padahal ilmu terhadap hari kemudian itu ilmu yang penting, karena merupakan ilmu dari keimanan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, di situ dikatakan yajibu lana an nu'mina biyaumil akhir wa ma ishtamala alaihi min kharabil awalim. Katanya wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir. Tetapi tidak cuma hari akhirnya saja Bapak Ibu sekalian. Nah, kan kita biasanya tahu hari akhir itu adalah hari di mana bumi ini hancur dan kehidupan itu berakhir, dan hari di mana kita akan dibalas dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu adalah pengetahuan dasar kita tentang hari kemudian. Tetapi bagaimana prosesnya? Apa yang akan terjadi ketika kita disidang oleh Allah? Bagaimana keadaan kita nanti di padang mahsyar dan lain sebagainya? Nah, itulah yang akan sedikit kita telaah, kita pelajari berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan juga penjelasan para ulama Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sudah catat sedikit-sedikit. Nah, proses hari kemudian itu Bapak Ibu sekalian setidaknya bisa dibagi menjadi 5 proses Bapak Ibu sekalian. Atau di sini bisa disingkat menjadi 4 proses. Jadi hari kemudian nanti akan mengalami 4 fase ini Bapak sekalian. Atau 4 atau 5. Yang pertama adalah kehancuran bumi dan kebinasaan alam semesta. Salah satunya adalah kebinasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia. Itu yang pertama sekalian. Nanti akan kita lihat dalil-dalilnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah al-bi'tsah, kebangkitan Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah dihancurkan bumi ini beserta apa yang ada di dalam isinya, itu kemudian bagi umat manusia itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu disebut oleh para ulama an-nasyru. Jam'un nas fil mahsyar. Mengumpulkan, Allah akan menggiring setelah dibangkitkan, kemudian manusia-manusia yang terbangkitkan itu kemudian digiring, dikumpulkan di satu padang yang kita kenal dengan padang mahsyar. Nah, apa itu padang mahsyar? Nanti kita lihat ada penjelasannya dalam salah satu riwayat yang ditakhrij, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu yang selanjutnya, yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah al-hisabu. Kita diperiksa Bapak sekalian. Jadi setelah dikumpulkan, lalu kemudian setiap dari kita itu nanti akan diperiksa, disidang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir itu adalah al-jaza'u. Setelah kita diperiksa, nanti kemudian kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibalas sehingga ketika masa pembalasan itu akan muncul 3 kelompok. Jadi kita tidak akan keluar dari 3 kelompok ini Bapak sekalian. Sesuai keimanan kita. Nanti akan kita bahas Bapak sekalian. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah kematian atau kehancuran. Kita tahu bahwa dalam keimanan kita, jadi termasuk bagian daripada keimanan orang beriman adalah dia tidak akan pernah hidup selamanya. Jadi perbedaan antara al-khaliq, sang pencipta, dan al-makhluk yang diciptakan adalah kebaqaan dan kefanaan.
kekekalan dan kefanaan. Untuk Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Bahkan Allah jangankan disifati dengan kematian, tidak boleh disifati dengan ngantuk sedikit pun, itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Allah itu tidak mungkin tidur dan tidak mungkin ngantuk Bapak Ibu sekalian. Karena seandainya Allah itu ngantuk Bapak Ibu sekalian, maka seluruh muka bumi ini pasti akan hancur. Jadi muka bumi ini dan kehidupan kita itu Bapak Ibu sekalian tidak berjalan kebetulan. Kita bisa bernafas, matahari bisa terbit dan terbenam, tumbuhan bisa tumbuh, hewan-hewan bisa mencari makan sendiri. Perputaran bumi, perputaran planet itu tidak berjalan secara kebetulan. Tetapi itu bisa terjadi karena keterjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Israiliyat Bapak Ibu sekalian, yang diriwayatkan yang terdapat di dalam salah satu tafsir Bil Ma'thur karangan Ibnu Katsir. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, pernah tidak Allah itu tidur sebentar saja?" Ya, itu namanya manusia kan biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang nun sewu nyeleneh ya di dalam hati. Pernah tidak wahai Jibril Allah itu ngantuk sedikit saja? Jibril Bapak Ibu sekalian tidak menjawab, tetapi kemudian Jibril meminta Nabi Musa untuk memegang 2 botol di kedua tangannya. Dan qadarullah, atas izin Allah, ketika itu Nabi Musa ngantuk sedikit saja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pegangan Nabi Musa itu merenggang, botolnya jatuh menghantam tanah sehingga hancur berkeping-keping. Akhirnya Nabi Musa bangun kaget dan tersadar botol yang dia pegang sudah hancur. Kemudian Jibril mengatakan, "Wahai Musa, itulah yang akan terjadi kepada bumi dan seisinya kalau Allah itu ngantuk sedikit saja." Jadi kalau Allah itu ngantuk sedikit saja, kita semua hancur Bapak Ibu sekalian. Nah, bukti lagi Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran, kalau pasti ada hari kiamat adalah kita pasti akan menemukan ajalnya. Jadi selain alam semesta ini akan hancur, kita secara pribadi, setiap dari kita itu sudah punya ajalnya. Idza jaa ajaluhu. Dan ketika datang ajal manusia, dia tidak akan pernah bisa memundurkannya sedetik saja ataupun memajukannya sedetik saja. Atau ketika datang ajal seseorang Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah bisa bersembunyi dari ajal itu, walau fi burujim musyayyadah. Meskipun dia sembunyi di dalam tembok-tembok, dinding-dinding yang tinggi menjulang Bapak Ibu sekalian. Itu tidak mungkin. Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun kematian itu mempunyai awamilnya, punya korinahnya, tanda-tandanya, tetapi tidak ada satupun dari kita tahu kapan kita akan menemui ajal. Ada satu syair Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu sekalian yang sangat baik. Beliau mengatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri." Berbekallah engkau dengan ketakwaan, karena tidak seorang pun tahu kapan dia mati. Apakah ketika malam dia masih hidup? Apakah dia masih hidup di pagi harinya? Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nussijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda di pagi sore hari ketawa-ketawa, senang-senang,
Padahal di malam harinya kain kafannya telah tertenun. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubbidat arwahuhu lailatal qadri. Berapa banyak orang yang baru menikah dipajang di atas panggung, diberikan selamat, diharapkan bahagia, padahal telah dicabut arwahnya di malam pertama. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhu dzulmatal qabri. Berapa banyak anak-anak yang baru lahir, diakikohi, diberikan selamat, diharapkan panjang umurnya, diharapkan banyak rezekinya, ternyata besoknya tubuhnya sudah merasakan gelapnya kuburan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina minad dahri. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang sehat luar biasa tiba-tiba meninggal. Dan berapa banyak orang yang sakit, sudah banyak sakitnya, komplikasi, nggih. Gula, kolesterol, asam urat, nggih. Semua Bapak Ibu sekalian, tapi Masya Allah masih hidup bertahun-tahun, nggih. Ada dua orang yang bertetangga, satunya sakit terus, satunya sehat bugar. Pagi-pagi keluar yang sehat, Pak kok sakit terus? Iya ini asam urat saya naik terus Pak. Tapi malamnya yang sehat pulang meninggal, yang sakit masih hidup bertahun-tahun. Dan itu kita rasakan betul Bapak Ibu sekalian nggih. Suasana itu ketika Covid nggih. Masih bercanda-canda, 4 hari sudah masuk rumah sakit pakai alat bantu pernapasan, besoknya sudah tidak ada. Jangankan tahu kabarnya, tahu di mana dimakamkan pun tidak Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu tanda kecil di dalam Al-Qur'an. Allah mengingkari perkataan orang kafir. Orang kafir mengatakan, "Jangan engkau ikuti Nabi Muhammad itu, dia itu tukang sihir dan tukang ngibul." Bagaimana mungkin akan ada orang yang sudah mati, tulang belulangnya sudah bersatu dengan tanah, kok bisa dibangkitkan kembali? Akhirnya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Hei, bukankah kamu lahir tanpa engkau ketahui? Bukankah kamu tumbuh tanpa engkau bisa mengendalikan? Dan bukankah engkau mati tanpa engkau tidak tahu bahwa kapan kamu mati? Begitu pula ketidaktahuanmu bahwa kamu juga akan dibangkitkan oleh aku," kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti itu keimanan kita sekalian. Hidup dan mati kita itu menjadi bukti bahwa kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah bi'tsah. Setelah kita wafat Bapak Ibu sekalian, dikuburkan Bapak sekalian, kita pasti akan dibangkitkan kembali. Tidak mungkin kematian di dunia itu menjadi akhir hidup kita, itu tidak mungkin. Sehingga orang yang mengatakan bahwa mati di dunia ini adalah akhir, maka dia akan hidup semena-mena di dunia ini. Nah, itu tidak mungkin bagi orang beriman Bapak sekalian. Di dalam surah Yasin ayat 51 hingga 52 dikatakan, difirmankan oleh Allah, "Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdas ila rabbihim yansilun." Dan tatkala sangkakala ditiup, maka orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah masuk di dalam kuburan, itu mereka bangkit dan menuju kepada Tuhan mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Sebagian yang terbangkitkan itu mengatakan, "Aduhai, celaka kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur panjang kami? Mim marqadina, nun sewu, dari istirahat kami. Hadza
ma wa'adana ar-rahman ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Dan sebagian yang lain mengatakan inilah benar apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami yang Maha Rahman, dan benar pula apa yang disampaikan oleh para rasul. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Hanya cukup satu tiupan sangkakala saja, satu teriakan sangkakala saja, maka seketika itu para orang manusia-manusia berbondong-bondong untuk kumpul dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, Bapak sekalian. Di dalam Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur ada beberapa riwayat yang menjelaskan hadis ini. Di antaranya riwayat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan, menafsirkan ayat ini Bapak sekalian. Beliau mengatakan, wasabal qaum min kuburihim bima sami'u as-sayhah. Ketika sangkakala itu ditiup, Bapak Ibu sekalian, tentunya sangkakala yang kedua, karena tiupan itu ada dua Bapak sekalian. Nanti kita lihat di hadis yang lain. Ada namanya sayhatus sa'qi wa sayhatul ba'thi. Tiupan untuk menghancurkan dan tiupan untuk membangkitkan. Nah, tatkala tiupan kedua ini ditiupkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu wasaba min kuburihim. Wasaba itu Bapak Ibu sekalian dari keadaan tidur, bangun, kemudian duduk Bapak Ibu sekalian. Seperti kita kalau tidur Bapak Ibu sekalian, kemudian bangun. Jadi kan tidak langsung berdiri nggih. Duduk dulu, ngelayet. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, wasabah. Itu jadi bangun kemudian duduk. Yanfuduna at-turab min ru'usihim. Lalu kita kemudian membersihkan tanah yang ada di kepala kita Bapak Ibu sekalian. Wa yaqulul mu'minun subhanaka wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatika. Jadi kita ketika dengar sangkakala itu Bapak sekalian, bangun, membersihkan badan kita dari tanah, dan orang beriman akan mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh kami memuji Engkau dan kami memohon ampun karena kami belum beribadah dengan sebenar-benar ibadah ketika masih hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti dibangkitkan berdasarkan riwayat ini, orang beriman, bahkan orang beriman pun akan masih merasa menyesal Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyesal, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Saya selama hidup rasa-rasanya belum beribadah dengan betul-betul. Ketika kita dibangkitkan Bapak Ibu sekalian. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian, dikatakan dari Ibnu Abbas bahwa ketika orang mengatakan, "Mam ba'atsana mim marqadina hadza?" Siapa yang membangkitkan kami? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena li'anna Allah Ta'ala yarfa'u anhum al-'adzab bainan nafakhatain. Karena Bapak Ibu sekalian, katanya Ibnu Abbas, ketika Allah mengangkat azab-azab kubur itu Bapak Ibu sekalian, antara rentan dua tiupan sangkakala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kan kita tahu bahwa di dalam hadis-hadis, di dalam keterangan-keterangan bahwa manusia yang dikubur itu ada yang diazab dan diazab di dalam kubur, atau yang disebut dengan azabul qabri, azab kubur Bapak Ibu sekalian. Nah, azab kubur itu Bapak Ibu sekalian nanti berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ini akan dihentikan oleh Allah, akan dijeda, akan diberhentikan, diyarfa, diangkat antara rentan tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Jadi ketika ditiup yang pertama Bapak Ibu sekalian, nah disitulah azab kubur berhenti.
Nah, barulah kemudian azab nun sewu, kemudian tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua itulah membangunkan orang yang sudah wafat, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, logikanya kalau kita memahami riwayat ini, ketika azab kubur itu sudah diberhentikan, orang-orang di dalam kubur itu sudah merasa, oh, saya sudah tidak disiksa lagi. Saya sudah tidak dihukum lagi, khususnya orang-orang yang tidak beriman. Nah, padahal itu baru azab kubur. Lalu kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Fa idza ba'atsu ba'dan nafakhah al-akhirah, ketika mereka bangkit karena tiupan sangkakala yang kedua, ayanu yaumal qiyamah. Mereka baru melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana hari kiamat itu terjadi. Disitulah mereka mengatakan bil wail, ya. Ya wailana, aduhai celakah kami, ya. Benar ini hari kiamat. Benar ini hari kiamat yang saya ingkari dulu, katanya. Benar ini hari kiamat yang dibangkitkan oleh nabinya Nabi Muhammad yang saya ingkari dulu. Itu Bapak sekalian. Jadi dia kira tidak ada azab, ternyata ketika bangun semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar adanya. Disitulah kemudian dia menyesal luar biasa, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Qatadah, Bapak Ibu sekalian. Qatadah bin Di'amah mengatakan bahwa tidak akan berhenti azab kubur bagi penghuni kubur sampai terjadi tiupan sangkakala yang pertama dan rentan sampai tiupan sangkakala yang kedua. Fayaqulul kafiru ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang-orang kafir akan mengatakan, duhai siapa yang membangkitkan kami. Tetapi orang beriman akan mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi kalau orang beriman, Bapak Ibu sekalian, bukan penyesalan, tetapi orang beriman akan mengatakan, inilah kebenaran apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kami yang Maha Rahman, dan inilah kebenaran apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Jadi insya Allah kita, Bapak Ibu sekalian, tidak akan mengucapkan penyesalan, tetapi justru pembenaran. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan beriman, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga adalah an-nasyru, pengumpulan di hari kiamat. Apa itu pengumpulan, Bapak Ibu sekalian? Kata ulama, intisyarun nas wa tafarruquhum ba'da khurujihim min kuburihim ila makanil hisab. Jadi tersebarnya manusia dan terpecah-pecahnya manusia setelah keluar dia dari kuburan-kuburan mereka, tetapi meskipun mereka tersebar, mereka menuju kepada satu tempat, yaitu tempat makanul hisab, tempat di mana kita dihisab, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu tempat hisab, Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini dikatakan dalam riwayat Muslim, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, akan dikumpulkan manusia di hari kiamat di dataran yang putih bersih. Ala ardin khalisah, seperti putihnya adonan tepung yang belum dikasih apa-apa di atasnya, kalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, mungkin ibu-ibu yang biasa buat kue-kue, nggih. Nah, adonan yang belum dimasak, yang tepung itu belum dikasih mesoseres, belum dikasih apa? Itu kayak seperti itu. Kalau kakursotin naki, katanya dalam riwayat Muslim.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di padang mahsyar setiap orang Bapak Ibu sekalian cuma punya satu tempat, yaitu tempat di mana dia akan berdiri. Ya, maudhi'u qadimihi faqat. Tempat di mana dia akan berdiri Bapak sekalian. Jadi semua kita sudah punya tempat di padang mahsyar, dan tempatnya itu kecil Bapak Ibu sekalian. Nah, tempat di mana kita berdiri. Tidak perlu pakai surat tanah. Semua sudah punya tempat. Nah, di tempat itu la yujadu fiha jibalun wa zar'un. Tidak ada gunung, tidak ada pohon dan lain semuanya. Semua padang Bapak sekalian. Dan manusia dalam keadaan hufatun uratun khaifin. Kita dalam keadaan bertelanjang kaki, bertelanjang pakaian, dan dalam keadaan khawatir dan takut. Jadi di padang mahsyar nanti Bapak Ibu sekalian, nah, kita tidak berbusana, tidak ada yang pakai alas kaki. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun semua kita tidak berbusana, tidak ada satupun orang yang sempat memperhatikan orang lain, karena kita dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir Bapak Ibu sekalian. Ya, buktinya contohnya saja Bapak Ibu sekalian. Kalau nun sewu, mungkin ini mengingatkan memori Bapak Ibu sekalian ketika gempa. Atau kita lihat di tayangan-tayangan, saya masih ingat sekali Bapak Ibu sekalian tayangan tsunami di Aceh. Ada orang yang dari kamar mandi lari Bapak Ibu sekalian tanpa busana, sudah tidak pikir. Dan orang sudah tidak ada yang memperhatikan. Nah, dulu kami Bapak Ibu sekalian, saya juga masih sempat merasakan di 2010 meletus Gunung Merapi. Saya waktu itu masih di PUTM di Kaliurang Bapak Ibu sekalian. Kami di perjalanan ke bawah itu sudah salam-salaman gitu. Mohon maaf kalau ada salah ya. Sudah tidak pikir, hanya bawa satu baju, satu celana. Bahkan ada teman-teman yang tidak bawa apapun. Nah itu khaifin. Di dunia saja Bapak Ibu sekalian, bencana sekecil itu saja kita sudah khawatir, apalagi nanti di padang mahsyar. Nah, dan kita berkumpul ma'adzalika alju wal atash wat ta'ab. Kita masih merasakan kelelahan, kita masih merasakan kelaparan, kita masih merasakan kehausan. Jadi ketika di padang mahsyar Bapak Ibu sekalian, kita masih merasakan itu semua. Wa ya'ti ba'duhum kadzarri wa hum al-mutakabbirun. Dan Bapak Ibu sekalian, kondisi kita itu tidak sama seperti kondisi kita di dunia ketika hidup. Kita akan sesuai dengan amalan perbuatan kita. Orang-orang yang sombong Bapak Ibu sekalian, katanya di sini, dia akan seperti debu, dzarrun, wahum al-mutakabbirun. Di padang mahsyar nanti ada orang yang seperti debu, dan dia adalah orang-orang yang sombong ketika masa hidup. Wa ba'duhum yashtailu jasaduhu naron. Ada juga orang yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu dia terbakar Bapak Ibu sekalian. Badannya kena api. Ada api terus, merasakan panas luar biasa. Siapa itu? Wahum al-mujrimun. Dia adalah orang-orang yang lalim Bapak Ibu sekalian. Orang yang zalim, menganiaya saudaranya, mengambil hak saudaranya. Ini orang yang di dalam riwayat ini dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya terbakar api. Nah, bagaimana dengan orang beriman Bapak Ibu sekalian? Nah, orang beriman Bapak Ibu sekalian, asnafun minan nas. Tetapi ada sekelompok orang nanti di padang mahsyar, yajlisuna bidzilli arsyir rahman. Mereka itu duduk dan dinaungi dengan di bawah arsy istana Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Asyabu
alladzi yansha'u ta'ata rabbih. Contohnya adalah pemuda-pemuda yang tumbuh berkembang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak muda Bapak Ibu sekalian yang apa tadi? Yang hidupnya, tumbuh kembangnya itu diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa lagi? Rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan ibadah Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang meninggalkan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam satu kesempatan punya kesempatan untuk melakukan dosa, tetapi tidak jadi Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu hindari dosa itu karena apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Rasa takut itu Bapak Ibu sekalian akan menjadi sebab Bapak Ibu sekalian di hari kiamat, di padang mahsyar nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di padang mahsyar nanti Bapak Ibu sekalian, kita cuma satu hari. Cuma satu hari. Dan satu hari itu Bapak Ibu sekalian, matahari sangat dekat dengan kepala kita. Tapi jangan dibayangkan satu harinya padang mahsyar sama dengan satu harinya di dunia. Dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian, yabqan nas fi ardil mahsyar yauman wahidan. Manusia di padang mahsyar cuma satu hari. Wa miqdaruhu khamsuna alfisana. Tetapi satu harinya padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahunnya dunia. Nggak maksudnya. Satu hari sekalian. Tapi 50 khamsun alf. 50 alfun itu ribu. 50.000 bukan yaum Bapak sekalian. Bukan 50.000 hari. Alfi sanah. 50.000 tahun Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya. Mungkin yang terakhir Bapak Ibu sekalian karena sudah 6.42. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-hisab. Jadi setelah mati, diwafatkan Bapak Ibu sekalian, kita dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar. Baru di padang mahsyar kita akan dihisab oleh Allah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Di mana ketika itu Bapak Ibu sekalian tidak ada orang yang dizalimi. Apa yang dia lakukan itulah yang dia dapatkan. Apa yang diputuskan kepadanya itulah yang adil untuknya. Itu la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman pada hari pengadilan tersebut. Hari dibangkitkannya manusia liyuhasibahum ala a'malihim, agar mereka dihisab berdasarkan amalan-amalan mereka. Fatukhbirul ardu bima hasolalahum wa yashhadul lisan wal yadain war rijlain wal jild bima amila bihi sahibuhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika nanti dihisab Bapak Ibu sekalian, bukan lisan kita, bukan mulut kita yang akan bicara Bapak Ibu sekalian. Bukan keinginan kita yang akan bicara. Kalau di dunia kan Bapak Ibu sekalian, kita mungkin di sidang, kita ditanya-tanya, manusia masih punya kesempatan untuk berbohong. Tetapi nanti di yaumil hisab itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena yang bersaksi itu adalah tanah Bapak Ibu sekalian, bumi ini. Bumi ini akan bersaksi untuk kita. Dinding kamar kita akan bersaksi untuk kita Bapak Ibu sekalian. Tanah yang kita pijaki itu akan bersaksi untuk kita Bapak Ibu sekalian.
kota amal itu akan bersaksi untuk kita. Itu yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Lalu apa lagi? Lidah kita akan bersaksi untuk kita. Tangan kita akan bersaksi untuk kita. Kaki dan kulit kita semuanya akan bersaksi untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian setelah semuanya bersaksi, Bapak Ibu sekalian, ta'til malaikah. Malaikat itu akan mendatangi kita. Malaikat yang mencatat segala amalan perbuatan kita itu akan mendatangi kita. Litu'arridu kulla kitabin ala sahibihi. Untuk mengembalikan, Bapak Ibu sekalian, atau menampakkan catatan-catatan kepada orang yang punya catatan-catatan tersebut. Wa qad sujjila fihi kullu harakatin wa fi'lin. Dan di dalam catatan-catatan itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun dari gerakan kita, perbuatan kita, apa yang terbersit di dalam hati kita, itu pasti semua sudah dicatat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat hadisnya, Bapak Ibu sekalian, jadi sidang itu ada dua tadi nggih. Yang pertama adalah persaksian dulu, persaksian semua yang menyaksikan. Lalu yang kedua adalah menimbang catatan amal, Bapak Ibu sekalian. Nah, barang siapa ya'khudhu kitabahu biyaminihi wa huwa ashabul jannah. Katanya, barang siapa Bapak Ibu sekalian yang menerima catatannya dengan tangan kanan, maka dia adalah penghuni surga. Wa man ya'khudhuhu bishimalihi fahuwa ashabun nar. Dan barang siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kiri, maka dia adalah penghuni neraka. Lalu catatan-catatan itu akan ditimbang oleh Allah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidin. Barang siapa yang ketika ditimbang buku-buku tersebut berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ketika ditimbang catatannya ringan perbuatan baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung. Barulah kemudian orang itu dijaza. Terakhir akan ada 3 orang, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, orang yang akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu di dalam HPT, Bapak sekalian. Wa minha man yadkhulun nar khalidan fiha la yakhrujuna fiha. Orang yang masuk neraka kekal ia di dalamnya, tidak akan keluar lagi. Siapa itu? Orang yang mati dalam keadaan kafir dan dalam keadaan musyrik. Wal iyadzu billah. Dan yang kedua, orang muslim yang masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Siapa itu? Orang yang beriman. Orang muslim yang masuk ke dalam surga dan kekal. Dia adalah orang yang beriman dan telah membuktikan keimanannya. Contohnya apa, Bapak sekalian? Orang yang meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, orang beriman muslim tetapi masuk dulu ke dalam neraka. Baru setelah masuk ke dalam neraka dilondri, Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam surga. Itu sesuai dengan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuhu fayukhrajun." Barang siapa di antara hambaku yang di dalam hatinya masih ada keimanan
seukuran biji sawi yang mereka masuk ke dalam neraka, maka keluarkan mereka, suruh mereka masuk ke dalam surga. Makanya itu golongan yang ketiga ini Bu disebut al-mu'minunal asun. Orang beriman tetapi bermaksiat. Nggih, kira-kira mau masuk ke dalam golongan apa Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan kedua nggih Bapak sekalian. Karena tadi di padang mahsyar saja satu hari berapa? 50.000 tahun Bapak Ibu sekalian, apalagi nanti kalau di surga atau neraka. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, secara sederhana pengetahuan kita terhadap hari akhir. Semoga itu menambah keimanan kita Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan Ustaz, rasanya itu mau menjerit Ustaz. Takut, sangat takut. Pertanyaan saya sederhana Ustaz, supaya tidak terjerit di neraka itu, cara obatnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfiah. Tepat sekali Ustaz untuk tema ini, karena baru saja dalam 18 hari yang lalu anak saya meninggal, yang mana beliau adalah umurnya baru sudah 50 tahun. Karena di dalam meninggalnya itu kita tidak tahu, karena di Jakarta baru tugas dan dia dibawa pulang sudah jadi jenazah pagi berangkat, naik pesawat, turun pesawat masih bagus di bandara, terus dia obat, tiba-tiba merasa ngeluh kesakitan, dia muntah-muntah di toilet, langsung toilet dia itu bisa duduk lagi dengan teman-temannya karena dari Bandung cuma berdua. Setelah itu merasa tidak enak badan lagi, dia pingsan. Setelah pingsan dibawa ke rumah sakit Gidi. Nah itu langsung digigit terus meninggal. Ya saya tanyakan, saya berterima kasih sekali pagi hari ini temanya bagus sekali, semakin memantapkan saya untuk menerima tema ini, dan saya berhusnuzon sama Allah. Insya Allah meninggalkan anak saya berkenan husnul. Amin amin. Ustaz, yang saya tanyakan, apakah ada tanda-tanda orang yang mau meninggal atau mungkin di dalam pembicaraan atau mungkin dia sering mengatakan apa, atau mungkin dia sering baca buku-buku apa itu mungkin karena dan betul-betul dari manusia. Kalau anak saya itu akhir-akhir itu membaca buku ini Pak Ustaz, yang dinamakan psikologi kematian, mengubah ketakutan menjadi optimisme. Ini dari Malaysia. Ini istrinya yang bilang, Bu, Mas Mengikuti sering baca buku ini nunggu akhir-akhir. Saya betul-betul saya ikhlas Pak, ikhlas karena yang itu yang tabungan ya Pak ya. Tapi yang mau saya tanyakan itu tadi, apakah ada gejala? Yang kedua kalinya Pak, karena meninggalnya itu tidak disertai oleh keluarga, saya itu kan tidak bisa menunggui, dan dia itu akhirnya bagaimana untuk yang tidak kita tuntut dengan la ilaha illallah umpama itu. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya rada emosi ya Pak. Nggak apa-apa. Nggih. Dapat hari yang lalu agar 16. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun atas responnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin dari Bapak tadi nggih. Dan sama Bapak pas saya mengkaji ini Bapak Ibu sekalian, yang mencari-cari hadis, saya juga takut.
Kan ini awalnya ini Bapak Ibu sekalian saya diminta mengisi kajian HPT Bapak Ibu sekalian di Potorono. Nah itu sudah masuk ke bab Yaumul Akhir. Terus saya juga sebenarnya orang yang termasuk seperti tadi yang saya katakan, orang yang mungkin luput Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari tentang beriman kepada hari akhir ini. Karena kan pada umumnya kita belajar tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah. Saya pribadi masih jarang ngikut ini. Nah, karena diminta untuk ngisi ini di Potorona itu, akhirnya saya membuka satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad At-Turki, yang judulnya itu Musyahadatul Qiyamah. Ya, Musyahadatul Qiyamah. Kesaksian-kesaksian hari kiamat. Nah, itu saya akhirnya membaca itu sekalian, alhamdulillah. Dan di pagi hari ini juga alhamdulillah bisa ngisi, akhirnya juga membaca itu. Dan memang ada ketakutan yang timbul di hati. Tetapi nun sewu sekalian, saya mohon maaf kalau menakut-nakuti. Tapi ini tidak dalam rangka menakut-nakuti sekalian. Tapi memang ini sebagai dasar dari keimanan kita. Nanti akan kita lihat, nanti ada penjelasannya juga. Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira yang bisa membebaskan kita dari fase laundry itu? Tadi nggih. Itu saya ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, subtema yang saya tidak masukkan. Jadi saya mohon maaf karena tidak memasukkannya. Itu ada dua, Al-Mizanu Wasyafa'ah. Di kitab itu, di Musyahadatul Qiyamah itu ada subtema. Di Al-Jaza itu, di hari fase pembalasan, fase persidangan, antara persidangan dan balasan itu ada namanya Al-Mizanu Wasyafa'ah. Ya. Timbangan dan syafaat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah itu sayang luar biasa sama kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dan tentu kasih sayang Allah itu sudah kita rasakan di muka bumi ini. Tapi nanti di hari persidangan pun kita akan merasakan kasih sayang Allah lagi. Salah satunya dengan adanya kesempatan mendapatkan syafaat. Kesempatan mendapatkan ampunan Bapak Ibu sekalian. Ya. Contohnya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di situ Bapak Ibu sekalian, di padang mahsyar, nanti kita semua orang beriman akan gelisah semua. Gimana nanti keadaan kita? Sama seperti yang dikatakan tadi, ketika kita bangun saja, kita langsung mengatakan subhanaka wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatik. Kan kita orang beriman kan mengatakan seperti itu sekalian. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah, sungguh kami merasa belum benar-benar beribadah kepada Engkau. Nah, kita gelisah Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup kita? Akhirnya kita datang kepada setiap nabi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ini nggih? Kita datang kepada Nabi Ibrahim, kita datang kepada Nabi Musa, kita datang kepada Nabi Isa. Tetapi semua nabi-nabi itu Bapak Ibu sekalian, bersamaan dengan kemuliaan yang luar biasa yang mereka miliki, mereka merasa tidak pantas untuk memberikan kita syafaat. Bayangkan Bapak sekalian, nabi sendiri merasa tidak pantas, apalagi kita Bapak sekalian. Akhirnya yang terakhir apa? Kalian datang ke Nabi Muhammad. Akhirnya kita datang ke Nabi Muhammad. Ini hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian juga merasa tidak pantas. Nah, bagaimana mungkin Nabi Muhammad merasa pantas sementara Nabi Ibrahim merasa tidak pantas? Katanya dalam salah satu syarah Sahihul Bukhari. Nah, padahal Nabi Muhammad selalu meminta kepada kita, kalau kita bersolawat, agar solawat yang kamu mintakan kepadaku sama seperti solawat yang sudah didapatkan oleh Nabi Ibrahim.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, dengan rasa ketidakpantasan itu Nabi Muhammad tetap datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu Nabi Muhammad langsung sujud kepada di depan istana Allah. Lalu singkat cerita, mungkin ini ilustrasinya saja Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan, "Kenapa engkau menundukkan kepalamu, wahai Nabi Muhammad? Padahal engkau adalah manusia mulia, yang dosamu yang dulu dan sekarang sudah aku hapus semuanya." Nabi Muhammad kemudian dengan malu mengatakan, "Ya Allah, umatku ya Allah. Umatku ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kumpulkan umatmu wahai Muhammad dan masukkan dia di pintu ini, di pintu ini, di pintu ini." Nah, itu bukti dari syafaat. Jadi syafaat nanti Bapak Ibu sekalian salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad mengakui bahwa kita adalah umatnya, maka insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Tentu pasti syafaat itu dibuktikan dengan amalan-amalan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang terlepas dari amalan perbuatan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, misalnya apa? Hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan orang yang menghafal. Orang yang menghafal dan jihad di jalan Allah. Ada kisah lucu Bapak Ibu sekalian. Kisah lucu tapi mengharu biru. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi perang. Sahabat Nabi perang Bapak Ibu sekalian. Jadi strategi perangnya Bapak Ibu sekalian, yang di depan itu tidak pegang panah, pegang pelindung, pegang pedang. Yang di belakang itu pegang panah. Nah, ketika berkecamuk perang Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat, nun sewu Bapak Ibu sekalian, satu sahabat yang nun sewu terkena panah dari kaum muslimin sendiri. Yang gara-gara terkena panah itu dia wafat Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, selepas wafat pulanglah kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi itu mengatakan, "Ya Rasulullah, anakku di surga atau di neraka?" Karena apa Bapak sekalian? Iya, wafat di tengah peperangan, tapi kok terkenanya panah orang muslim Bapak Ibu sekalian. Ibunya mengatakan, "Ya Allah, anak saya di surga atau di neraka ya Allah?" Gara-gara kejadian ini, akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai ibu, anak engkau sudah ada disediakan di satu istana yang bertingkat-tingkat. Istana tingkatan untuk anakmu, ada juga tingkatan untuk kedua orang tuanya." Saya lihat. Itu untuk membesarkan hati ibunya Bapak Ibu sekalian, khawatir di mana tempat anaknya, tapi itu menunjukkan ada syafaat lagi. Sama seperti juga anak yang menghafal Quran. Seorang anak yang menghafal Quran, maka dia akan apa Bapak sekalian? Dia akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk dia dan tetapi juga untuk kedua orang tuanya. Ada juga Bapak Ibu sekalian keutamaan memiliki anak perempuan. Barang siapa orang tua yang memiliki anak perempuan lalu anak perempuannya mati dalam keadaan belum balik, maka anak perempuannya juga menjadi syafaat untuk dirinya. Masih banyak lagi Bapak sekalian. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, amalan yang kita anggap kecil Bapak Ibu sekalian, tetapi itu kita niat ikhlas karena Allah dan Allah terima dengan sepenuhnya, itu mungkin juga bisa menjadi syafaat Bapak Ibu sekalian. Makanya katanya Imam Al-Ghazali di dalam Ayyuhal Walad, "Wahai anakku, jangan engkau remehkan perbuatan baik yang kecil, karena engkau tidak tahu di antara amalanmu mana yang akan membawamu masuk ke dalam surga." Bapak Ibu sekalian. Itu sekalian. Jadi tadi Bapak sekalian, insyaallah kita optimis Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mungkin terhindar dari dosa, tetapi kita tahu
rahmatullah wasi'ah. Rahmat Allah itu luas, dan Allah sudah memberikan kita ribuan kesempatan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tinggal kita berdoa, bertaubat sebisa mungkin dan memohon syafaat Allah. Nggih. Yaitu wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ke Ibu, dan kita doakan Bapak Ibu sekalian semoga Ananda Mas Munif itu husnul khotimah Bapak Ibu sekalian, dan keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran, dan mendapatkan keberkahan dari ketabahan, dari kesabaran tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini sependek pengetahuan saya, kematian itu hal yang gaib, dan hal yang gaib yang tidak diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada saluran kita untuk mengetahui hal gaib itu. Karena saluran kita untuk mengetahui hal yang gaib itu dari khobar shadiq, Bapak Ibu sekalian. Khobar shadiq, kabar yang pasti kebenarannya, melalui Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Sehingga pertanyaannya, apa hikmah kenapa Allah tidak memberitahukan kepada kita? Nah, salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian melihat penjelasan beberapa ulama, agar apa? Agar tidak satupun manusia yang puas terhadap perbuatan baiknya, agar tidak satupun manusia yang tidak siap untuk menghadapi kematian. Itu hikmah kenapa ajal itu tidak dibukakan untuk kita. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, alamatul mauti itu ada Bapak Ibu sekalian. Ada yang bil ma'thur, ada yang memang berdasarkan dalil-dalil, tapi ada yang mukhtalafun fih, ada yang diperdebatkan Bapak Ibu sekalian. Yang disepakati apa Bapak Ibu sekalian? Tanda-tanda penuaan Bapak Ibu sekalian. Ketika rambut kita telah memutih, ketika tubuh kita sudah sakit-sakitan, ketika mata kita sudah tidak seterang ketika muda, itu semua adalah tanda-tanda kematian Bapak Ibu sekalian. Nggih. Itu kan sangat terkenal nggih, hadis Israiliyat lagi ya Bapak Ibu sekalian, yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir juga, antara Nabi Musa dan Jibril. Wahai Jibril, kamu kan kawanku ya. Nanti kalau saya sudah mau wafat, tolong ya diberitahu. Tiba-tiba, singkat cerita, Jibril datang karena apa kamu? Saya mau cabut nyawamu wahai Musa, sudah ajal. Loh, katanya kita sudah sepakat nanti dikasih tahu. Lah, bukankah rambutmu telah memutih? Bukankah matamu telah meredup? Bukankah badanmu telah tidak sekuat dulu? Itu langsung, tidak dari saya, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah tanda-tanda itu merupakan hal yang pasti Bapak Ibu sekalian? Maksudnya pasti bahwa kita harus melewati fase itu? Tidak Bapak Ibu sekalian. Ada tadi yang dikatakan oleh syair Imam Syafi'i, orang yang sehat luar biasa tiba-tiba wafat. Anak yang baru lahir tiba-tiba wafat Bapak Ibu sekalian. Nah, ada juga Bapak Ibu sekalian tanda-tanda ya yang dikatakan kalau meninggal di hari Jumat itu husnul khatimah. Okay. Kemudian silaturahmi terlebih dahulu itu tanda husnul khatimah. Ya, itu tapi masih ada penjelasan ulama mengenai hal tersebut Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pribadi, kita berpegang pada ini saja. Prinsip yang diakui dalam ajaran Islam, bahwa kematian itu hal gaib. Hikmahnya adalah kita tidak berhenti untuk bertaubat, kita tidak berhenti membuat amal Bapak Ibu sekalian. Sehingga kapanpun itu kita selalu was-was bahwa kematian bisa datang kapan saja. Wallahu a'lam bishawab.